Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 17 Juli 2023 dengan Sari Berita. Peringati HUT ke-55 tahun BPJS Kesehatan, Pemkab ND minta BPJS Kesehatan Cabang ND terus tingkatkan mutu pelayanan bagi seluruh peserta JKN KIS. Warga desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika minta perhatian pemerintah terhadap akses jalan penghubung dua kecamatan yang rusak parah dan belum diperbaiki. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. BPJS Kesehatan di ulang tahun ke-55 diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanannya bagi seluruh peserta JKN KIS. Laporan Lady Badin. Dalam peringatan ke-55 tahun BPJS Kesehatan, Wakil Bupati ND Eriko Emmanuel Rede mengungkapkan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan di Kabupaten ND telah membantu pemerintah Kabupaten ND dalam menjalankan tugas terkait pelayanan di bidang kesehatan. Di tahun ini pula Kabupaten ND telah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat karena tingkat capaian peserta JKN KIS telah mencapai 98%. Hal ini menurut Wabub Erik mencerminkan kolaborasi yang aktif antara pemerintah daerah Kabupaten ND dengan BPJS Kesehatan Cabang ND memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten ND. Erik Rede juga mengharapkan 7% lebih kepesertaan yang tidak aktif dari 98% kepesertaan di Kabupaten ND ini segera diketahui status kepesertaannya lewat kerjasama lintas sektor yang telah dibangun selama ini. Di hari ulang tahun yang ke-55, izinkan pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja-kerja BPJS yang sudah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan di Kabupaten ND ini, khusus untuk menyedia pembiayaan bagi masyarakat Kabupaten ND, lebih khusus untuk pelayanan di bidang kesehatan. Baru-baru ini kita sudah menerima penghargaan dari pemerintah pusat karena tingkat capaian sertaannya di atas 95%. Namun dari total 98% ini yang sudah kita ikutkan kepesertaannya seluruh masyarakat Kabupaten ND ada yang tidak aktif, kurang lebih 7% lebih, dengan total kurang lebih 28.000 jiwa yang tidak aktif. Itu tentu menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND, Nara Grace Ginting mengungkapkan bahwa di tahun 2023 ini dan di usia ke-55 tahun, BPJS Kesehatan dengan semangat transformasi mutu layanan, BPJS Kesehatan selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan nasional untuk mencapai bangsa Indonesia yang semakin sehat. Pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik dengan mengembangkan beragam inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Grace Ginting juga menjelaskan bahwa di Kabupaten ND ini memang masih ada kepesertaan yang tidak aktif dan dirinya menargetkan di tahun 2024 nanti dari 98% kepesertaan akan aktif seluruhnya. Tentu ke depan yang diharapkan adalah peningkatan mutu layanan. Nah, kalau di Kabupaten ND tadi seperti disampaikan Pak Wakil Bupati, dari kepesertaan kita sudah 98%. Namun memang masih ada yang tidak aktif ya, karena misalnya menunggak ataupun yang tidak dijamin lagi oleh pemerintah pusat dan juga daerah karena berbagai alasan. Jadi nanti harapannya tentu tahun 2024 tahun depan itu 98% tadi semuanya aktif. Jadi itu harapan kita. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya bisa mempercepat keaktifan itu.
Grace Ginting juga menegaskan komitmen BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan di Kabupaten ND untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan kepada pasien di seluruh vaskes yang ada. Di antaranya menjamin kemudahan pelayanan, menjamin tidak adanya permintaan biaya, vaskes menjamin ketersediaan obat dan tidak ada pembatasan hari rawat, serta tidak adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS, pasien umum, dan lain-lain. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebanyak 20 UMKM secara rutin berpartisipasi dalam Bazar Teras Ekraf yang dilaksanakan di Kampung Ujung, Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. Laporan Rosa Dalima. Teras Ekraf sendiri merupakan kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPO-LBF dalam upaya memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memasarkan dan mengenalkan produk mereka. Direktur BPO-LBF Sana Fatina di sela kegiatan Basar Sabtu malam menjelaskan, Basar ini digelar setiap malam minggu selama 7 minggu berturut-turut. Selain live musik, dalam acara tersebut juga ditampilkan berbagai atraksi seni dan budaya, melibatkan sanggar-sanggar seni yang ada di Manggarai Barat termasuk sanggar sekolah. Jadi setiap minggu itu ada 20 UMKM. Nah sebenarnya tidak hanya UMKM, yang lebih penting adalah art performance-nya, karena ada lebih dari 120 seniman yang secara bergiliran mulai dari yang anak sekolah sampai anak yang memang profesional untuk perform gitu ya, untuk bisa mendapatkan panggung di sini dan dengan tema-tema yang berbeda setiap minggu sehingga mereka punya segmen pasar dan penggemar-penggemarnya sendiri. Nah itu yang kita lihat ke depannya, kombinasi antara pertunjukan dengan belanja itu menjadi satu kesatuan yang akan mendorong orang bisa belajar lebih banyak. Dikatakan Sana konsep acara sengaja dilaksanakan di tempat terbuka dan di pusat kuliner Kota Labuan Bajo agar dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung dengan harapan bisa berbelanja seluruh produk UMKM yang ada. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, kata Sana, pihaknya mengambil momen liburan panjang kenaikan kelas di mana Bazar Teras Ekraf ini sendiri sudah dibuka sejak minggu pertama bulan Juni 2023 lalu. Salah satu pelaku UMKM kuliner Nusantara Ayu Bajo, I Gusti Ayu Putu Trisnawati mengaku senang karena selalu dilibatkan dalam setiap pameran UMKM. Kami sangat bersyukur karena selalu dilibatkan ya dalam setiap acara, khususnya di Teras Ekraf. Kami selaku UMKM sangat bersyukur bisa dilibatkan setiap dalam kegiatan apapun, jadi bisa mengangkat lebih meningkatkan pendapatan kami yang sebagai pelaku UMKM. Dikatakan Gusti Ayu Trisna, selama pelaksanaan Teras Ekraf, omset penjualan produknya yakni kopi kelor dan rebok naik. Hal senada juga disampaikan Yuliana, owner kopi Reja Leleng dari Manggarai Timur. Ajang ini menurutnya menjadi kesempatan untuk mempromosi seluruh produk-produk mereka. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Masih dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Bupati Manggarai Barat Edi Stasiun ini menekankan para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi di Labuan Bajo agar lebih menyerap tenaga kerja lokal. Bupati yang akrab disapa Edi Endi itu menegaskan sumber daya manusia di daerah tersebut harus diserap dalam industri pariwisata Labuan Bajo yang sedang berkembang. Ia tidak ingin warganya hanya menjadi penonton. Terlebih hal itu telah disepakati saat mengurus izin investasi yang salah satunya mewajibkan investor menyerap 70% tenaga kerja lokal. Di hadapan sejumlah Human Resource Development Hotel di Labuan Bajo saat membuka kegiatan pemagangan destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo, Sabtu 15 Juli 2023, Bupati Edi Endi mengatakan terserapnya tenaga kerja asli daerah sangat menentukan kondusivitas iklim investasi di daerah tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah. Menurut Edi Endi, syarat agar laju investasi di suatu daerah terus bertumbuh adalah adanya kepastian hukum dan juga stabilitas. Angka pengangguran akan semakin tinggi jika tenaga kerja di daerah tidak terserap oleh industri pariwisata di Labuan Bajo. Dampak lainnya, angka kriminalitas juga akan meningkat dan mengancam stabilitas investasi. Bupati Edi Endi juga mengatakan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut. Ia pun menjamin kepastian hukum dan situasi daerah yang kondusif. Di sisi lain, potensi SDM di Manggarai Barat harus dioptimalkan. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat untuk berkoordinasi
dan mengkonsolidasikan penyerapan tenaga kerja ini dengan pihak industri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kasus positif rabies di Sika terus bertambah hingga pertengahan Juli 2023. Sudah 49 kasus gigitan anjing pada manusia. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan, kepada RRI, Jumat 14 Juli 2023 mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Sika masih berstatus kejadian luar biasa KLB karena dalam 2 bulan terakhir ada tambahan kasus gigitan anjing pada manusia, di mana yang kemarin ada 36 kasus, kini bertambah menjadi 49 kasus. Dijelaskan, 49 kasus gigitan ini merupakan sampel yang dikirim oleh pihaknya ke Balai Besar Veterir BBW Vet Denpasar, dan hasilnya ada sebagian yang terkonfirmasi positif, lalu sisanya negatif. Dari 49 ini, hasil yang kami terima dari BBV Denpasar, 36 kasusnya positif, 13-nya negatif. Jadi dari 49 sampel yang dikirim ini, itu tersebar di 12 kecamatan. Dari sebelumnya itu 7, sekarang sudah menjadi 12 kecamatan di 29 desa. Menurutnya, agar tidak terjadi penambahan kasus gigitan lagi, solusi jangka pendek dalam penanganan kasus ini adalah pihaknya selalu melakukan koordinasi, informasi, edukasi, KIE kepada masyarakat. Ini lintas sektor. Jadi misalnya di beberapa kecamatan, mereka sudah berkoordinasi dengan kepala puskesmas, menggunakan mobil ambulans itu untuk jalan keliling desa untuk memberikan informasi, memberikan edukasi. Jadi selagi kita ini vaksinnya belum ada, anjing-anjing itu supaya diikat. Karena begini, kebanyakan yang menjadi korban ini adalah pemilik anjing itu sendiri. Ia melanjutkan, dihimbau kepada korban ketika ada kasus gigitan, segera melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dengan mencuci di air bersih yang mengalir menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit, kemudian segera bawa ke puskesmas yang menjadi rabies center untuk penanganan lebih lanjut, mendapat suntikan vaksin anti rabies dari para medis yang ada di puskesmas. Proses pembangunan proyek strategis nasional Waduk Lambo di Kabupaten Nagekio, Provinsi NTT sudah mencapai 16,74%. Meski begitu, proyek pembangunan Waduk Lambo bernilai triliunan tersebut mengalami keterlambatan sebesar 3,25% dari target sebelumnya 19,99%. PPK Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan 2 BWS NTT Ditjen SDA Kementerian PUPR Yohanes Pabi-MT menjelaskan secara rinci pengerjaan paket 1 yang dilaksanakan oleh Waskita Karya Bumi Indah KSO meliputi pekerjaan main dam, fasilitas pendukung berupa akses jalan dan juga bangunan fasilitas pendukung lainnya. Saat ini progres pengerjaan 16,60% dari rencana sebesar 20,82% atau mengalami keterlambatan 4,22%. Sedang untuk paket kedua dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan lingkup pengerjaan meliputi tunel atau terowongan dan pelimpah atau spillway. Menurut Yohanes, hingga tanggal 5 Juli 2023, progresnya mencapai 16,86% dari rencana 19,24% atau mengalami keterlambatan sebesar 2,32%. Secara umum, keterlambatan pengerjaan diakibatkan sebagian lahan pada area konstruksi masih dalam tahapan pertemuan konsultasi masyarakat. Untuk mengejar keterlambatan tersebut, kedua penyedia diinstruksikan untuk melakukan percepatan dengan penambahan peralatan maupun jam kerja. Berita terakhir, warga desa Nirangkliung minta perhatian pemerintah terhadap akses jalan penghubung 2 kecamatan di Sika yang rusak parah dan belum diperbaiki. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Janji tiap tahun hanya janji ya nanti kita baru perhatikan. Warga desa Nirangkliung di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika menyesali tanggapan pemerintah dan anggota DPRD dari dapilnya terkait perbaikan jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Mego dan 3 desa di Kecamatan Nita yang telah rusak parah selama belasan tahun.
Menurut warga, janji pemerintah dan juga anggota DPRD dari dapil tersebut untuk memperbaiki jalan hanyalah wacana belaka. Warga menilai keluhan dari masyarakat hingga saat ini tidak pernah didengar oleh pemerintah setempat. Pasalnya, jalan itu hanya menjadi janji seksi 5 tahunan yang selalu diterima masyarakat, sedangkan jalan itu merupakan akses utama menuju mata air yang dialirkan ke kota Maumere untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Sika. Janji tiap tahun hanya janji. Janji ya, nanti kita baru perhatikan dari kami masyarakat Desa Nirangkliung ini. Kami mengharapkan pemerintah untuk kedepannya dinomorsatukan, perhatikan kami punya jalan ya, karena kami punya potensi di Desa Nirangkliung ini besar karena apa? Satunya yang pertama air. Soal air minum bersih ini kan untuk di kota Maumere ini kan ambil airnya dari sini, dari Maumere, dari Nirangkliung sini, dari Desa Nirangkliung. Jadi kami usahakan pemerintah setempat tolong perhatikan kami punya jalan. Jalan dengan lebar 3 meter dan penuh dengan trek pendakian tersebut dibiarkan rusak. Terlihat banyak lubang menghiasi jalan dan ada beberapa titik lubang sudah sangat parah, apalagi saat musim penghujan tiba. Kendaraan yang melintasi jalan itu sering mengalami mati mesin dan tidak bisa menanjak karena kesulitan menghindari lubang-lubang di jalan. Bahkan pengendara yang melintasi jalan itu harus ekstra berhati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Warga berharap pemerintah dan DPRD segera menjadikan perbaikan jalan tersebut sebagai prioritas utama serta tidak hanya janji namun harus direalisasikan. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.